Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah Habibullah wa Rasulih, 2 pekan yang lalu ada pertanyaan yang belum terselesaikan ya, belum terjawab karena waktu. Yang pertama ini sudah ya, tentang aliran, mazhab, dan pecah kongsi lah bahasanya ya. Kalau kata orang Sumatera ini sudah selesai karena perbedaan ini bukan perpecahan ya. Bicara mazhab ini perbedaan itu biasa ya, sedangkan yang dijelaskan oleh Nabi adalah perpecahan. Itu beda dengan mazhab, dan sudah dijelaskan kemarin juga ya. Ini penekanannya hadis dari Abu Hurairah ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan beliau tidak komentar, berarti hadisnya sahih ya. Juga dari Imam Tirmidzi, Imam Ahmad yang menjelaskan bahwa telah terpecah Yahudi jadi 71, Nasrani jadi 72. Ternyata ini nggak bicara Islam, bicaranya umatku, dan sudah dijelaskan kemarin bahwa umatku adalah, kalau kata Dr. Ramadan Said Al-Buti ya, beliau mengatakan umatku ini adalah seluruh manusia, bukan hanya umat Islam, berdasarkan beberapa ayat, diantaranya surat Saba 34 ayat 28 yang mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, bahwa Allah tidak mengutus Rasul Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Jadi kata-kata umat itu adalah seluruh umat manusia. Juga di Al-Anbiya ya, ayat 107 dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad diutus untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Gitu ya, ini sudah clear ya kemarin ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada pertanyaan yang belum terjawab. Ini juga sudah kalau tidak salah ya, ketika terjadi kekosongan hukum Islam sebelum Muhammad jadi Rasul, maka ini dianggap sudah ya, makasih, dianggap aman karena kata Allah ya, Allah tidak akan menyiksa siapapun sebelum datangnya seorang Rasul ya. Sehingga ketika memang tidak ada Rasul sejak Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad, maka periode itu malah aman, selamat ya. Nah, ini yang ketiga yang belum terjawab, apa bedanya fikih dengan usul fikih? Oh, belum saya terjemahin kayaknya ya. Jadi al-farqu baina usulul fiqhi wal fiqhi huwa anna usul fiqh yakun fil bahthi 'an al-fiqh al-ijmaliyah bit tafsil. Bedanya ya, usul fikih itu ini bicara tentang dalil, gampangnya. Sedangkan fikih bicara tentang hukumnya. Ya, jadi itu kaitannya. Jadi misalnya apa hukum sholat 5 waktu? Kita semua bilang wajib. Berarti itu bicara fikih. Dalil wajibnya mana? Baru nanti diterangkan oleh usul fikih. Ya, bahwa usul fikih itu pertama pasti termasuk bukan hanya dalil, termasuk urut-urutannya. Dalil itu yang dicari apa dulu? Kata usul fikih yang dicari pasti Al-Quran dulu, baru dikuatkan oleh as-sunnah dulu. Kemudian ketika ada pemahaman yang seragam, maka muncul yang namanya ijma misalnya. Ini semua pembahasan dari usul fikih. Ketika ada permasalahan baru yang tidak ada dalilnya tapi ada di masa lalu, maka muncul qiyas misalnya. Gitu ya.
Nah, dalil-dalil ini adalah pembahasan dari usul fikih. Ya, barulah nanti muncul hukumnya yang namanya wajib tadi misalnya. Ya. Jadi ya saling menguatkan. Ketika bicara fikih tidak ada usulnya ya, berarti ibarat kita mau naik kendaraan nggak ada jalannya, kendaraannya ada, jalannya nggak ada, maka kita nggak bisa jalan. Nah, biar jalannya pas itu maka ada yang namanya usul fikih ini, atau bahasa sekarang usul fikih ini disebut sebagai metode memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi ketika bicara Islam, apa sih metode yang tepat agar kita tidak salah menafsirkan? Maka ulama sepakat bahwa metodenya adalah ilmu usul fikih. Gitu ya. Oke. Kemudian juga ditanya tentang tasawuf dan fikih, itu hubungannya apa? Kalau kita lihat hadis Jibril misalnya, ya, kalau di hadis Arba'in nomor 2 hadisnya, itu dialognya agak panjang, bisa 1 halaman. Ya, di situ ceritanya hadis dari Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, suatu hari ketika kami duduk bersama Rasul, intala alaina rajulun, tiba-tiba datang laki-laki. Syadidu bayadis thiyab, dengan pakaian sangat putih. Ya, syadidu sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tapi ternyata laki-laki ini tidak tampak ya seperti musafir. La yura alaihi atharus safar, dibilang musafir kok pakaiannya nggak ada debunya, rambutnya juga nggak ada debunya. Kalau orang zaman dulu kan karena lewat padang pasir minimal ada debunya yang kelihatan, tapi ini nggak ada. La yura alaihi atharus safar, nggak ada debu yang terlihat di pakaian maupun di tubuhnya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi kata Umar, tidak ada yang mengenalnya. Dibilang orang Madinah nggak ada yang kenal, dibilang orang jauh kok nggak kelihatan musafirnya. Ya, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang ini duduk dan dekat sekali dengan Nabi. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, menempelkan lututnya di lutut Nabi, dekat banget kan sampai nempel lututnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangannya di pahanya. Dekat banget sampai nempel lututnya ke lutut Nabi. Baru nanya, akhbirni anil Islam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, nggak ngomong Nabi lagi. Hai Muhammad, akhbirni anil Islam, jelaskan tentang Islam. Maka dijawab oleh Rasul, yaitu 5 rukun Islam. Islam itu ya 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Setelah dijelaskan oleh Rasul, orang tadi malah mengatakan sodakta, kamu benar ya Muhammad. Sehingga semua sahabat yang di situ kaget. Yas'aluhu ya wa yusaddiquhu, dia yang nanya tapi dia ngebenerin, seolah-olah dia kayak pengawas, bukan kayak orang nanya. Terus nanya lagi yang kedua. Ini tadi pertanyaan pertama ya. Ini dikatakan hadis Jibril, karena yang datang ini Jibril, jadi berubah jadi manusia, makanya nggak ada yang kenal. Ya, ini hadis Jibril, agak panjang. Baru yang kedua nanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil iman, jelaskan tentang iman. Maka dijawab oleh Rasul 6 rukun iman. Ya, iman itu engkau yakin tidak ragu pada keesaan Allah,
malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan takdir. Sama lagi, sodakta, engkau benar Muhammad. Dan yang ketiga ini baru nih bicara tasawuf, akhbirni anil ihsan, jelaskan tentang ihsan. Inilah yang dikatakan tasawuf itu artinya ihsan. Iman itu bicara akidah, Islam itu bicara fikih, ihsan itu bicara tasawuf. Kata Rasul, anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika engkau nggak mungkin melihat Allah, yakinlah bahwa Allah sedang melihat dan memperhatikanmu, atau bahasa kita muraqabah, Allah sedang mengawasi kita. Inilah diantara poin dari tasawuf. Ya, jadi akidah bicara 6 rukun iman, fikih pondasinya bicara rukun Islam, pondasinya. Tasawuf bicara masalah hati. Bagaimana menata hati. Itu ya. Ini bicara tentang tasawuf. Itu bedanya. Jadi bedanya fikih dengan tasawuf apa? Kalau fikih bicara tentang perbuatan nyata, ya kan, wudu, sholat, zakat, jual beli, nikah, semua perbuatan nyata. Sedangkan tasawuf bicara masalah menata hati. Ada yang mengatakan 3 nanti poinnya, mulai takhalli, tahalli dan tajalli. Ya, beda kho, ha sama ja. Cuma 3 itu aja kalau bicara tasawuf. Takhalli artinya mengosongkan. Mengosongkan apa? Sifat-sifat buruk. Ya. Kemudian tahalli, ya, mengisi dengan kebaikan, ya, dengan sifat-sifat baik. Baru tajalli, koneksi, ya, dengan sang Khaliq. Jadi kalau kenapa kita sering nggak connect sama Allah? Ya karena masih kotor hati kita. Kenapa nggak bisa masuk sifat-sifat yang baik? Karena yang kotor belum dikeluarkan. Makanya pokoknya kosongkan dulu sifat-sifat buruknya, yang dengki, yang apa ya. Nah, pokoknya semua yang jelek ya. Bersihkan dulu, baru isi dengan yang baik. Insya Allah connect dengan Allahnya cepat. Gitu ya, itu poinnya. Jadi bicara tasawuf, kok orang tasawuf kebanyakan dia zikir, ya karena bicaranya hati. Kebanyakan zikir, ya, wiridan, sholawatan, karena memang dia ingin dengan ucapannya itu bisa mengosongkan hatinya dari keburukan, mengisinya dengan kebaikan, sehingga koneksi dengan Allahnya juga cepat. Sama seperti ihsan tadi di sini, ya, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ketika kamu nggak mungkin melihat Allah, yakinlah bahwa Allah sedang mengawasi kamu. Ya, di sini. Yakinlah bahwa Allah Ta'ala sedang mengawasi. Masalahnya kan kita tahu Allah sedang mengawasi, tapi kita nggak merasa diawasi, cuek-cuek aja. Tapi orang-orang yang sudah tadi bersih hatinya, ya, dia mau melangkah hal yang kelihatannya bermasalah saja masih pikir panjang. Ya, kita kadang bablas saja. Kenapa? Karena kita tidak merasa diawasi. Itu ya, perbedaan fikih bicaranya perbuatan nyata, tasawuf bicaranya masalah hati. Kemudian fikih merupakan kodifikasi dari tafsiran Al-Quran dan hadis, di mana metode ilmiahnya. Nah, metode ilmiah tadi namanya usul fikih, karena dia yang menata dalilnya itu kayak apa. Ya,
kalau mau dijelaskan sih kayak gini nih. Ini peta dari usul fikih, tengah-tengahnya nih dalil. Ya, nah, dalilnya nanti Bu ada 5 cabang. Nah, Quran Sunnah nih di sini nih. Kelihatan ya yang saya ini ya. Ini Quran Sunnah. Segini doang porsinya. Jadi kalau mau tahu dalil ya 5 ini yang dibahas. Nah, ini tentang wajib, sunnah, haram, makruh di sini. Ya. Yang berat itu di sini nanti bicara masalah prosesnya. Proses memahami dalil baik dari sisi bahasa maupun dari sisi yang lainnya. Nah, ya ini ringkasan ya yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdurrahman bin Muhammad bin Ayyid Al-Qarni. Beliau guru besar usul fikih di Fakultas Syariah di Universitas Ummul Qura di Mekah. Nah, beliau katakan apa itu dalil atau usul fikih? Ya belajarnya ini. Ya, ini ringkasannya. Tinggal nanti mau belajarnya dari poin yang mana. Ya. Dan inilah yang disebut sebagai metode untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, wallahu a'lam. Kalau mau dijabarkan lagi nah, kayak gini ya. Ini tentang metode ilmiah atau memahami Quran Sunnah dalam usul fikih. Pertama nanti kita bahas hukum. Ini ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ada hukum yang terlihat dari ilatnya tadi, benang merahnya. Ada sebab, ada sah dan tidak sahnya. Lalu ada yang azimah dan rukhsah, keringanan di sini. Nanti di sini ada pecah. Ini wajib, pecahnya jadi 1, 2, 3, 4. Jadi poinnya seorang mujtahid atau ulama dia harus memahami dalil dan kesimpulan dari dalilnya, baru nanti muncul yang namanya hukum. Ketika salah di sini maka nanti hukumnya pun akan salah. Itu ya, ini bicara tentang hukumnya. Baru nanti yang kedua bicara dalilnya nih. Ini pecah dari dalil ini, dalil Quran memahaminya seperti apa, yang di bawah dalil sunnah atau hadis, ini ijma. Kemudian di bawah ada qiyas, ini yang disepakati, baru yang tidak disepakati yang sebelahnya, yang sebelah kirinya, ya baik pendapat sahabat, syariat sebelum Nabi Muhammad, maslahat, kemudian istishab, ya. Lalu yang ketiga kita bicara nanti ini dalalah nih, memahami dalil, ini yang paling rumit, ya karena pecahnya banyak. Apakah nanti memahami ayat itu dengan satu versi saja disebut dengan nas, atau memahaminya lebih dari satu versi tapi ada satu versi yang lebih kuat, ini pecah lagi jadi 4, atau memahaminya lebih dari satu versi tapi semuanya sama kuat. Ya, kemudian bicara dari tempat dalilnya, apakah kita memahami kontennya, isinya, atau memahami yang dibalik dari isinya, konteksnya. Ini pecah di sini. Kemudian bicara siapa, ini ada 2, ada mujtahid ulamanya atau kita muqallidnya, orang awamnya. Kita posisinya di mana? Ya, kalau kita mau jadi ulama maka ini syaratnya. Baik ulama sifatnya mutlak yang memahami semuanya, ya lintas mazhab, maupun juz'i yang hanya memahami sebagian saja. Ini syarat-syaratnya. Ya. Ini sedikit bicara masalah usul fikih atau metode ilmiah untuk memahami Quran dan Sunnah. Ya, ada yang mau kopi boleh. Lumayan ya ditempel di rumah ya. Tapi luar biasa ya, ulama sampai dipres lagi cuma jadi 3 ya. Kalau kami dulu kuliahnya sampai 4 tahun. Ya, enak banget sekarang ya. Ya itu tentang metode memahami Quran dan Sunnah. Jadi kalau sekarang ditanya kenapa ada orang kok bisa salah menafsirkan
Karena bisa jadi mereka belum punya usul fikih, belum belajar usul fikih, belum belajar metode ilmiah memahami Quran Sunnah, tapi sudah memaksakan diri. Akhirnya salah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ini juga sudah dibahas yang kemarin. Oke, itu sedikit tambahan pertanyaan yang kemarin ya. Atau ada yang mau didiskusikan lagi, silahkan. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang disampaikan Pak Ustadz bahwa terkait dengan fikih sama tasawuf tadi Pak ya. Berarti dalam pikiran saya itu tidak bisa dipisahkan ya dua-duanya ya. Harus berbarengan, karena kalau orang yang beristiqomah dan keikhlasan itu berarti harus dua-duanya dilaksanakan ya, atau campur gitu. Oke. Gitu. Terus yang kedua Pak Ustadz, dalam pemikiran saya itu kan ilmu fikih itu kan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya ada Al-Qur'an dan hadis atau sunnah. Belakangan muncul qiyas dan ijma'. Iya. Tapi kata Pak Ustadz dulu katanya pernah lebih banyak muncul ke ijma'nya kan gitu, atau qiyasnya ya gitu. Kenapa kok sampai muncul qiyas Pak Ustadz? Oke. Gitu. Kenapa kok nggak ada satu semacam kesepakatan dulu? Kesepakatan lebih ke musyawarah kan? Kalau qiyas itu kan penalaran analogi kan gitu. Nah gitu. Kenapa lebih praktis atau lebih mudah gitu penyampaiannya gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ustaz, ini pertanyaan saya. Tadi Pak Ustaz bilang tasawuf itu adalah hati bersih. Jadi kalau dia itu bikin jahat, bikin onar atau bikin nggak benar lah, atau yang mengotorkan hati, itu tasawuf. Sedangkan fikih itu adalah hukum Islam, artinya sholat, ibadah, dan lain. Pertanyaan saya, orang yang sholat rajin, tapi rajin pula berbuat jahat atau kata-kata nggak benar, pembohong atau tidak amanah, bagaimana akibat sholatnya itu Pak Ustaz? Apakah gagal atau tidak terima Allah karena dia mengkotori sholatnya? Karena sholat itu adalah mengingkari kemungkaran dan kewajiban kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jawab ya. Iya. Jadi memang kalau ditanya apakah fikih dan tasawuf tidak bisa dipisahkan, iya. Walaupun dulu di zaman Nabi, di zaman sahabat itu belum ada tasawuf. Tasawuf baru ada nanti di abad kedua, abad ketiga. Ya, kenapa munculnya tasawuf? Karena manusia sudah mulai miring ke dunia. Di zaman Nabi ya dunia akhirat bareng. Tapi kan gitu ya, di mana-mana kita kalau sudah makin jauh, kadang kita jarang ngaji aja udah mulai miring. Ya, awalnya yang haram sih nggak mau, ya yang abu-abu lah yang kita hantem, lama-lama juga yang haram kita hantem. Kalau jarang ngaji kan gitu. Ya, kenapa? Karena tadi fikihnya, perbuatan nyatanya hanya sekedar yang penting nggak dosa lah. Ya. Sedangkan di zaman Nabi ketika bicara ibadah itu langsung connect dengan hatinya, nyambung dia. Makanya tadi ada istilah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Tapi lambat laun kan ketika dunia semakin berat,
tuntutan juga makin banyak. Kadang-kadang yang dikorbankan adalah ya ibadahnya, ya. Termasuk dari pertanyaan Pak Haji juga ya, kok dia sholat tapi masih STMJ nih, sholat terus maksiat jalan. Ya kan itu tadi, karena bicara fikihnya ini cuma sekedar melaksanakan saja. Fikihnya hanya sekedar bicara perbuatan nyata, sementara nggak nyambung dengan hatinya. Bicara puasa ya cuma sekedar menahan lapar sampai maghrib. Begitu maghrib malah makannya melebihi kita nggak puasa dulu. Waktu nggak puasa makannya biasa. Begitu buka puasa satu meja bisa, iya kan? Iya, karena tadi hikmah puasanya sudah nggak ada. Padahal puasa itu kan tadi kita merasakan seperti orang-orang yang kesulitan, orang-orang bagaimana mau merasakan, ini malah ngancem. Begitu pulang itu mungkin dari SMA 4 itu udah ngeborong tuh sampai sini, semua diborong dibeli. Jadi hikmah puasa sudah nggak ada. Begitu selesai buka puasa, boro-boro mau tarawih, mau sholat maghrib aja susah, nggak bisa ruku ya, apalagi sujud, ruku aja susah saking banyaknya yang dimakan. Nanti habis maghrib kelar makan, habis isya habis tarawih makan lagi, mau tidur makan lagi, sahur juga bisa nambah lagi. Ini puasa apa pindah jam makan atau malah lebih ya, orang biasanya puasa mah turun, ini puasa malah naik berat badannya. Nah ini berarti kan fikihnya udah nggak nyambung sama hatinya. Makanya kenapa di zaman Rasul itu tidak dibutuhkan tasawuf, karena ibadahnya nyambung dengan hatinya. Gitu ya. Begitu dia sholat betul-betul menghindar dari keji dan mungkar. Begitu puasa betul-betul merasakan orang-orang yang kesulitan. Ya, mungkin kita awalnya begitu kan. Begitu puasa iya korma 3 biji, air, minum kan, sholat, habis sholat udah pulang ke rumah semua dihajar. Iya, terus di mana hikmahnya nggak dapet. Iya, nggak terawih lah, ya kan? Begitu datang tadarusan numpang makan doang. Kenapa tuh? Enak makanannya, makan lagi di sini. Makanya dibutuhkan yang namanya tasawuf tadi untuk menata hatinya, gitu ya. Jadi bukan kan di zaman Nabi, memang di zaman Nabi nggak ada, karena memang tidak dibutuhkan saat itu. Ibadah dan amalan yang dilakukan pasti nyambung dengan hatinya. Sekarang yang enggak, masih ada istilah tadi, sholat mas sholat, maksiat atau maksiat. Itu ya, makanya dibutuhkan tadi tasawuf untuk, karena masalahnya di hatinya. Ya. Kemudian betul bahwa di zaman Rasul masih hidup, sumber dalil itu cuma Quran dan Sunnah. Karena dua-duanya dari Rasul, Quran juga dari Rasul, ya, dari Allah melalui malaikat Jibril, sedangkan Sunnah yang menjelaskan Al-Quran. Ya, Allah mewajibkan sholat, caranya gimana ya? Caranya ada di Sunnah Nabi, ya, dan seterusnya. Sehingga di zaman itu tidak ada ijma, tidak ada qiyas. Baru nanti mulai ada dalil yang lain setelah Rasul wafat. Karena setelah Rasul wafat berarti Al-Quran sudah selesai 114 surat. Mungkin gak nambah lagi Qurannya? Oh ada satu surat baru nih 115 itu, mungkin gak? Ya gak ada. Setelah Rasul wafat selesai Qurannya 114 surat 30 juz. Setelah Rasul wafat sunnahnya juga selesai. Karena sunnah adalah semua yang disandarkan pada Nabi, ucapan, perbuatan, ya ikrar atau ketetapan Nabi. Nabi sudah nggak ada, sudah selesai sunnahnya. Sementara apakah masalah itu selesai? Apakah masalah juga selesai ketika Nabi wafat? Enggak. Justru ketika Nabi wafat masalah makin banyak. Masalah makin banyak, dalilnya nggak nambah. Kan Quran cuma segitu, sunnah cuma segitu doang. Bagaimana kita mengolah Quran dan Sunnah sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang baru? Di zaman Nabi, Al-Quran dikumpulkan cuma di dada, dihafal.
Maka di zaman Nabi tidak dibutuhkan ngumpulin Quran jadi satu dalam mushaf atau Quran dalam kertas. Tapi ketika Rasul wafat, kemudian terjadi banyak pemurtadan. Bahkan ada yang mengatakan yang nggak murtad cuma 2, Mekah, Madinah. Di luar Mekah, Madinah semuanya pada murtad. Ya, akhirnya semua pada berjihad, termasuk guru ngaji yang hafal Quran. Ya, 2 kali perang 140 guru ngaji wafat yang hafal Quran. Wah, lama-lama habis guru ngajinya. Akhirnya mulailah dikumpulkan Al-Quran. Ada nggak dalilnya? Ya nggak ada. Terus dalil kumpulin Quran apa? Ijma, sepakat. Karena ketika Abu Bakar mengumpulkan Quran nggak ada yang protes. Berarti semua sepakat bahwa mengumpulkan Al-Quran itu adalah satu hal yang baik. Ya, jadi kalau sepakat namanya ijma. Ya. Nah, baru nanti diantara yang lain adalah dengan kias tadi, membandingkan, karena tadi masalah akan bertambah terus sementara dalil kan nggak nambah, cuma Quran Sunnah. Sehingga ya dibutuhkan tadi usul fikih untuk mencari ilatnya, benang merahnya seperti apa. Misalnya sekarang kalau kita bicara khomer, ya kan, yang dilarang adalah khomer. Berarti kalau minum topi miring halal gitu? Kan nggak ada ayatnya topi miring haram, nggak ada ayatnya, yang ada khomer. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru, hai orang yang beriman sesungguhnya khomer, topi miring, Guinness, ya AO, kalau bir peletok halal ya. Bir Pak Ustadz, iya bir peletok halal. Nah yang itu yang namanya nggak khomer gimana? Pakai ayat nggak ada, pakai hadis nggak ada, pakai apa? Pakai kias. Khomer artinya apapun yang menutup akal, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga apapun yang masuk ke dalam tubuh yang menutup sebagian atau seluruh akal namanya khomer, walaupun mereknya topi miring, walaupun mereknya Guinness. Itu pakai ayat? Bukan, itu pakai kias, menganalogikan antara ayat khomer tadi yang artinya adalah semua yang menutup akal, baik sebagian atau seluruhnya, termasuk narkoba. Padahal kan khomer asalnya minuman, sedangkan narkoba bukan minuman. Dari mana? Pakai kias. Kalau nggak pakai kias bahaya, susah nyari yang haram, halal semua nanti. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi dalil itu terbatas, sementara permasalahan bertambah, nggak mungkin terbatas. Sehingga dibutuhkan tadi dalil-dalil yang lain turunannya, ya ijma, kias dan yang lain. Ya, tasawuf menata hati, fikih ternyata bagaimana ya tadi ya. Terus gimana sholatnya? Sholatnya tetap sah. Karena kalau bicara ibadah itu poinnya, ya ibadah itu pertama yang penting syaratnya terpenuhi. Apa tuh? Ya syarat wajib dan syarat sah. Misalnya sholat, apa syarat wajibnya? Ya muslim, balik, berakal sehat, ya suci dari haid dan nifas. Maka yang 4 ini wajib sholat. Apa syarat sah sholat? Menghadap kiblat, ya kan? Kemudian suci dari hadas kecil dan besar, wudhu atau mandi hadas. Apalagi menutup aurat, ya. Nah selesai ini, selesai enggak, apalagi rukunnya juga terpenuhi. Kalau sholat berarti ada 13 dipakai semua. Yang ketiga pembatalnya ya dijauhi. Apa pembatal sholat? Makan, minum, ya termasuk bergerak yang tidak diperlukan. Nah ketika syarat rukunnya dikerjakan, pembatalnya ditinggalkan, maka ibadah itu sah. Walaupun setelah itu dia misalnya mabuk, habis sholat dia judi, habis sholat dia nyolong, tetap sholatnya sah. Nanti nyolongnya dosa gitu. Bukan sholatnya nggak sah, sholatnya tetap sah.
Karena sholat yang diminta cuma 3 ini, syaratnya dikerjakan, rukunnya dikerjakan, pembatalnya ditinggal. Itu ya, itu bicara tentang ibadah. Ya, bukan berarti boleh maksiat, bukan, tetap maksiatnya tetap dosa, tapi ibadahnya tetap sah. Ada orang menang judi Pak Ustadz, terus berangkat umroh, sah nggak umrohnya? Sah. Umrohnya sah, cuma dia dosa karena pakai uang judi. Karena kan nggak ada kaitannya. Syarat dan rukunnya terpenuhi, pembatalnya ditinggal, sah. Gitu ya. Iya, habis ya. Ada pertanyaan lain? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di Muqaddimah jelaskan sebelum diutus seorang Rasul aman, istilah Allah tidak akan menyiksa. Tapi sebelum Nabi Muhammad, tapi waktu Nabi Isa dan kitabnya Injil, ya yang tidak mau mengikuti itu disebutnya apa? Kalau yang menentang atau yang tidak mengikuti Nabi Muhammad dan Al-Quran kan kafir itu ya. Tapi kalau yang Nabi Isa dengan kitab Injilnya itu umatnya disebutnya apa itu? Itu aja. Terima kasih. Oke, umat Nabi Isa alaihissalam. Iya, monggo, ada yang lain? Terima kasih. Ini yang kedua kali, Mas Pak ya. Pertanyaan dari Bapak tadi itu saya menyambung dikit. Injil Barnabas dengan Injil yang sekarang ini beda apa enggak, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, nggak tahu saya, ini belum baca. Oke, ada lagi? Iya, monggo. Melengkapi pertanyaan. Kan ada kita itu kan ada 4 mazhab ya Pak. Oh iya. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, terus kemudian Hambali. Kalau yang pertama Hanafi itu kenapa kok cuma 6 ya? Jumlahnya ya rukun sholat ya Pak. Oh iya. Sedangkan yang lain itu sama 13. Kenapa dia berbeda sendiri itu ya? 6 rukun sholat ya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen bertanya Pak Ustadz, tapi ini agak di luar tema, yaitu berkenan dengan sekitar 2 bulan lagi kita akan masuk ke pesta demokrasi, yaitu pelaksanaan pemilu presiden, juga pemilihan anggota DPR. Pada saat sekarang ini khususnya di media sosial Pak Ustadz itu sangat banyak sekali berseliweran, misalnya kalau bahasa sekarang itu negatif campaign sama black campaign. Nah itu hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Karena isinya itu adalah membongkar aib, dan bisa kadangkala itu aib sebenarnya belum tentu pasti benar apa tidak gitu, tapi seandainya benar pun itu kan sebenarnya itu adalah ghibah. Nah, itu bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi hal yang demikian Pak Ustadz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut ya. Sebelum Rasul diutus, masyarakatnya selamat. Tadi sudah dijelaskan ya di surat 17 ya. Bahwa Allah tidak mengazab satu kaum. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula.
bahwa Allah tidak mengazab siapapun sampai datangnya Rasul. Bagaimana dengan umat Nabi Isa? Ya, ini di periode yang mana? Kalau umat Nabi Isa itu kan pertama, ini beda dengan awal bicara masalah Jazirah Arab. Umat Nabi Isa itu pertama, Nabi Isa dia lahir di Palestina, di Nasirah atau namanya Nazaret. Dia orang Palestina asli. Ya. Kemudian ya pengikutnya adalah sama dengan pengikut Nabi Musa. Jadi ketika dulu pengikut Nabi Musa dia hidup di masa Nabi Isa, dia harus mengikuti ya Nabi Isa alaihissalam. Kalau dia menolak maka dia ya tidak dianggap sebagai orang yang memilih agama tauhid karena nabinya sudah ada. Sama ketika ya umat Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus beriman kepada Nabi Muhammad. Siapa contohnya? Contohnya ada pamannya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Ya, beliau tadinya beragama Nasrani, bahkan menerjemahkan Injil ke bahasa Arab. Jadi bukan hanya orang awam, dia sudah ahli, bahkan sampai bisa menerjemahkan Injil ke bahasa Arab. Nah, ketika Rasul ya ketemu dengan malaikat Jibril, kemudian dibacakan Al-Alaq Iqra sampai 5 ayat itu, kan Rasul ketakutan, minta diselimuti. Akhirnya ditenangkan oleh istrinya Khadijah, lalu dibawa ke pamannya ini Waraqah. Apa kata Waraqah? Ya, hadzan namus, itu adalah malaikat Jibril. Yang datang kepadamu adalah malaikat Jibril. Lalu kata beliau, laitani aku nusyabban. Seandainya sekarang saya masih pemuda, masih kuat, masih sehat. Karena saat itu beliau sudah tua renta dan sudah buta. Pasti aku akan menolongmu ketika kaummu akan mengusirmu. Itu kata Waraqah bin Naufal. Tahu dari mana? Karena Waraqah dia membaca Injil. Dan kata Allah, sifat-sifat Nabi Muhammad semua ada di Taurat dan Injil. Seperti kita mengenal anak-anak kita sendiri. Di surat Al-Baqarah ayat 146. Ya, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, saya kopikan terjemahnya aja ya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-Baqarah ayat 146. Dan kata Allah, orang-orang yang telah Allah beri kitab Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking jelasnya ciri-ciri Nabi akhir zaman ini. Makanya Waraqah begitu dengar dia langsung tahu bahwa inilah Nabi akhir zaman. Bahkan beliau mengatakan, saya siap bela. Tapi ternyata beberapa hari setelah itu beliau wafat. Ya, jadi ketika ada umat Nabi Isa alaihissalam yang bertemu dengan Nabi Muhammad, mau tidak mau dia harus beriman kepada Nabi Muhammad. Seperti berimannya Waraqah bin Naufal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada umat dari Nabi sebelumnya, tapi bertemu kepada Nabi yang ada sekarang, maka dia harus beriman. Di antaranya Waraqah bin Naufal, jelas dia beragama Nasrani, tapi begitu mendengar bahwa Rasul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan wahyu, maka beliau langsung pindah beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan siap membantu perjuangan Rasul ketika akan diusir oleh kaumnya. Dan kaget Rasul saat itu. Beliau mengatakan, awamukhrijiyahum, apakah saya akan diusir oleh
orang-orang Mekah. Kenapa? Karena Rasul itu disebut Al-Amin, orang yang paling dipercaya di Mekah. Kok bisa orang paling dipercaya diusir? Nggak masuk akal. Tapi apa kata Waraqah? Siapapun yang jadi nabi pasti diusir. Siapapun jadi nabi pasti hijrah. Itu sudah sunatullahnya begitu. Dan benar kan? Ternyata setelah 13 tahun di Mekah, Rasul hijrah ke Madinah. Ya. Jadi ketika, dan juga nanti ditegaskan misalnya di surat 61 ayat 6 ya. Ini juga ucapan dari Nabi Isa sendiri. Ya, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ini dari ucapan Nabi Isa sendiri. Ya, direkam oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ini udah. Jadi umat Nabi Isa pun harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada sebagian yang mengelak dan mengatakan falamma ja'ahum rasul, tapi ketika Rasul datang mereka mengatakan ini sihir yang nyata, padahal sudah dijelaskan jauh-jauh hari dari lisan Nabi Isa alaihissalam, juga dalam kitab Taurat dan Injil dijelaskan sampai bahasanya Al-Quran tadi seperti kamu mengenal anak-anakmu sendiri. Saking jelasnya ya ciri-ciri Nabi akhir zaman ini. Sehingga Waraqah yang saat itu buta pun dan sudah tua renta langsung kenal, oh ini Nabi akhir zaman. Itu ya. Jadi nggak bisa, oh saya cukup beriman pada Nabi Isa, nggak bisa. Justru yang beriman kepada Nabi Isa harus beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, dan semua yang ada di muka bumi ini harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi kan dikatakan kafatan linnas, bahwa Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh manusia. Gitu ya. Apalagi nih, Injil Barnabas beda nggak? Aduh, saya nggak tahu, kalau ini saya nyerah deh. Ya. Iya, megang juga nggak pernah saya ya. Barnabas kayak apa gitu ya. Iya, karena saya merasa masih belum layak lah untuk perbandingan agama ya. Saya cukup ke Islam saja. Ini nanti ditanyakan kepada orang-orang yang kuliahnya perbandingan agama. Ya. Gitu ya. Jadi kalau ini saya nggak jawab dan memang nggak mau jawab juga. Memang saya nggak ngerti. Oke ya. Lalu yang berikutnya fikih 4 mazhab, kenapa hanya 6 rukun sholat ketika dalam mazhab Syafi'i? Ya. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi. Jadi karena gini, ketika kita bicara tentang rukun atau ibadah apapun, kita nggak bisa mengatakan kok rukunnya cuma 6. Karena gini, setiap ulama itu punya istilah tersendiri. Misalnya dalam mazhab Syafi'i aja, dalam bicara sholat saja, itu istilahnya tadi ada dalam sholat yang namanya rukun dan sunnah. Ya. Tapi nanti dalam mazhab yang lain ada bahasa rukun, wajib, dan sunnah. Termasuk dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ya bisa jadi rukunnya 6, tapi wajibnya nggak dihitung. Padahal wajibnya juga bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Selain mazhab Hanafi, wajib dengan fardu memang sama, tapi dalam mazhab Hanafi fardu dengan wajib dibedakan. Padahal sama-sama intinya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan dosa. Ya, makanya kalau kita mengenal hukum syariatnya ada 5, dalam mazhab Hanafi ada 7. Kenapa? Wajibnya ada 2.
Kata beliau nanti ada fardu dan ada wajib. Ini beda. Tapi di luar mazhab Hanafi fardu dan wajib sama kecuali masalah haji. Ya, juga nanti bicara masalah makruhnya beda. Kita makruh saja. Ya, tapi dalam mazhab Hanafi ada dua nanti makruh. Ada makruh tahrim, tambah lagi makruh yang dekat ke haram. Padahal memang makruh asalnya dekat ke haram. Kenapa? Karena beliau nanti membedakan antara yang namanya dalil yang qat'i dengan dalil yang dhanni. Ini ribet lagi ntar. Ya, qat'i itu artinya 100% meyakinkan. Dhanni itu artinya dugaan kuat. Dalam mazhab Hanafi, kalau dalilnya qat'i maka masuknya ke fardu dia. Sedangkan yang dhanni masuknya ke wajib. Jadi sama-sama diwajibkan tapi fardu lebih kuat. Karena dia qat'i 100% meyakinkan. Gitu ya. Kalau dalam istilah dalil nanti ini namanya mutawatir. Dalil dhanni nanti kalau istilah hadis ini namanya ahad. Memang banyak istilah nanti. Ya, mana yang mutawatir, mana yang ahad, pecah lagi nanti. Ya, makanya memang ya kalau bicara tentang tadi usul fikih itu dia memang banyak istilah-istilah yang khusus. Nah, tapi untuk di luar mazhab Hanafi atau mazhab Hanifah ya tidak ada masalah mau yang qat'i mau yang dhanni ya ketika memang itu kewajiban sama saja mau fardu mau wajib sama. Termasuk rukun ini kenapa jadi 6? Karena dianggap nanti ada lagi yang wajib. Rukun masuknya dia ke yang fardu cuma 6. Sedangkan yang kewajiban tapi tidak sampai qat'i cuma dhanni masuknya ke wajib. Gitu ya, itu diantara perbedaannya. Makanya kalau kita nanti masuk perbandingan mazhab nggak bisa langsung kok ini beda, kita pahami dulu poin-poinnya. Ini mazhab ini dia pakai istilah apa, ini pakai istilah apa, dan kira-kira mana yang istilahnya lebih kuat gitu ya. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi kenapa dia bilangnya 6? Karena yang qat'inya ini yang ada 6. Contoh misalnya ya, bicara membaca surat Al-Fatihah dalam sholat wajib nggak? Bagi siapa? Kan orang sholat ada 3, ada imam, ada makmum, ada sendirian. Siapa yang wajib? Nah, ya, selain mazhab Hanafi, imam dan yang sendirian wajib baca Fatihah. Sepakat. Tapi mazhab Hanafi lain lagi. Mazhab Hanafi tidak mewajibkan Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah dalilnya dhanni kata beliau, enggak sampai qat'i. Dalilnya cuma dugaan kuat. Dalil yang mewajibkan Fatihah cuma sampai ahad, tidak sampai mutawatir. Sedangkan hadis yang mutawatir bahasa hadisnya adalah setelah takbir fakabir tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Lalu bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Kata mazhab Hanafi, kalau orang nggak bisa baca Fatihah ya berarti nggak mudah Qur'annya. Tapi kata 3 mazhab yang lain, yang mudah itu maksudnya Al-Fatihah. Ya, nanti debatnya di apakah qat'i atau tidak. Gitu ya. Jadi sampai Al-Fatihah pun bisa beda. Kenapa? Karena mana yang qat'i, mana yang dhanni. Dari mana? Ya dari yang pembahasan ini, di sini ini, yang ruwetnya di sini nanti nih. Lumayan. Ya. Ya. Kapan kita bilang ini qat'i, kapan dhanni, ya itu juga nanti pembahasannya lebih dalam lagi. Gitu ya. Berulah nanti mazhab Hanafi mengatakan tidak, yang wajib apapun yang penting mudah ketika dia belum bisa baca Fatihah.
Ketika berjamaah pun makmum tidak wajib baca Fatihah karena semua ditanggung imam, termasuk sholat zuhur asar dalam mazhab Hanafi. Sedangkan dua mazhab yang lain yaitu Maliki dan Hambali mengatakan tidak. Kalau sholatnya yang dikeraskan ditanggung imam, tapi kalau dipelankan ya enggak, tetap baca. Makanya kita sholat maghrib, isya, subuh, rakaat ketiga keempat tetap baca kita yang makmum. Tapi 1 dan 2 kalau mazhabnya Maliki dan Hambali nggak baca. Tapi kalau mazhab Syafi'i mau imam, mau makmum, mau sendirian wajib baca Fatihah. Oh begitu tuh ya. Iya, dalilnya ada semua. Cuma mana yang lebih kuat dalilnya itu tiap imam beda-beda. Gitu ya. Makanya kenapa di Indonesia, di Asia Tenggara, termasuk sebagian Mesir, termasuk Palestina, Suriah yang pakai mazhab Syafi'i, ya mereka setelah amin ya pada baca Fatihah dan imamnya diam sebentar agar makmum bisa baca Fatihah karena kebetulan mazhabnya Syafi'i. Gitu ya. Jadi kalau Syafi'i jangan bengong, habis amin diam, jangan. Ya, karena dia wajib baca Fatihah. Dan dalilnya juga hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang enggak baca Fatihah. Buat siapa? Kata-katanya man itu maksudnya nanti ke sini ke umum, siapa saja. Baik imam sendirian maupun makmum. Kata mazhab Syafi'i. Kata yang lain nanti beda lagi penjelasannya. Tergantung nanti dia mau pakai rumusan yang mana. Gitu ya, wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi memang ketika kita bicara mazhab yang lain kita harus tahu dulu istilah-istilahnya apa, kemudian dalil yang dia pakai mengarah kemana, baru nanti kita bisa bicara kenapa dia cuma 6. Apakah berarti selain itu dia nggak masalah? Ya nggak juga, karena selain rukun juga ada yang namanya wajib. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i selain rukun cuma sunnah, makanya rukunnya banyak, ada 13. Karena di luar itu sunnah selesai, dan sunnah dikerjakan, ditinggalkan nggak ada masalah. Gitu ya, wallahu a'lam. Oke, pemilu dengan kampanye hoax ya nggak boleh. Ya. Terus gimana? Ya udah biasa-biasa aja, ya. Jelasin aja. Oh yang paslon 1 begini, paslon 2 begini, yang ketiga begini, udah silakan pilih. Ya kan? Udah gitu aja. Mau milih 1, 2, 3 yang ada mas, yang penting jangan 3 dicoblos ya nggak sah. Pilih salah satu, ya kan? Iya. Jadi golput jangan, goltus tusuk semua juga jangan. Pilih salah satu. Yang mana? Pilih yang terbaik. Saya nggak paham, sholat istikharah. Nggak ngerti, tanya sama yang lain. Gampang zaman sekarang. Terus gimana cara yang paling mudah? Lihat aja track recordnya gimana. Sebelum jadi paslon dia gimana? Bagus apa enggak, kan gitu. Lihat aja sejarahnya, ya kan? Ya, kalau nggak ngerti juga takut salah ya isi horo, ya udah sederhana. Ya, jangan. Maksudnya tadi itu termasuk gibah tidak ketika kita mengkampanyekan sebenarnya hal-hal memang terjadi tapi itu sesuatu hal yang ternyata negatif yang calon yang lain gitu, Ustaz. Gibah tidak? Iya, gibah itu kan artinya kita membicarakan yang benar bukan yang salah. Gibah itu kita ngomong yang benar tapi tidak disukai. Maka gibah itu asalnya haram kecuali darurat. Apa daruratnya? 1, ketika di pengadilan. Di pengadilan jadi saksi, jadi apapun harus ngomong apa adanya. Karena biar hakimnya jelas. Jangan saksi silakan berbicara, maaf saya takut gibah, ya nggak jelas. Di situ udah darurat. Mau tidak mau harus ngomong apa adanya karena dia saksi. Maka dalam pengadilan sudah tidak haram lagi. Nah pertanyaannya, apakah ketika kita membicarakan tadi black campaign itu masuk darurat apa enggak? Kalau enggak ya kembali ke hukum asal, haram. Ya. Tapi kalau darurat nih Pak Ustaz, soalnya yang lain juga begini. Kalau kita nggak jelasin nanti dia salah paham. Ya, maka menjelaskannya biar nggak gibah, jangan ngomong namanya. Ya, ngomong aja dengan bahasa yang lebih umum.
Ada nih orang yang misalnya kalau ngomong salah melulu, kalau ngomong juga nggak jelas misalnya. Ada paslon tertentu kira-kira pantas nggak dipilih. Misalnya itu kan kita kan nggak mengarah ke ghibah, karena kita nggak nyebutin nama, nggak nyebutin siapa. Ada paslon juga yang ternyata masih menjabat tapi dia malah ikut, harusnya kan dia mundur dulu misalnya. Kita kan nggak menyebutkan itu, tapi orang juga paham, ya. Tapi kalau namanya ini dia begini, ya itu khawatir. Jadi bahasanya diumumkan saja, biar kita tidak mengarah ke orang-orang yang tertentu. Itu ya. Wallahu a'lam. Oke, cukup. Kita tutup ya sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.